Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis kami mengenai pengembangan organisasi pada outlet ST Indonesia Cabang Indralaya, intervensi transformational change dan juga continuous change. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri yaitu Nur Salsabila dengan ujung NIM 083 sebagai moderator. Berikutnya, Saya Abdul Basit dengan NIM 01011382126212. Saya Hanifah Sikamda dengan ujung NIM 8024. Saya Rizky Nakausarani dengan ujung NIM 8016. baik sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai outlet ST Indonesia. Apa itu ST Indonesia? ST Indonesia itu merupakan perusahaan minuman yang sangat terkenal dengan produk ST yang disajikan dengan berbagai varian rasa yang unik dan juga menyegarkan. Variasi teh ini saat disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Jadi, kami telah menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh ST Indonesia cabang Indralaya, yaitu mereka menghadapi 3 masalah utama yang dapat menghambat pertumbuhan dan juga citra mereknya. Masalah-masalah ini seperti pelayanan yang kurang baik, kurangnya ketersediaan stok varian produk, dan juga kebersihan tempat yang kurang terjaga. Di sini di sini ke materi yang kedua yaitu ada transformational change. Jadi, transformational change adalah pergeseran yang bersifat radikal dan juga menyeluruh. Jadi, perubahan ini bukan sekadar penyesuaian kecil, melainkan mengubah dasar-dasar organisasi seperti strategi, cara kerja, dan juga nilai-nilai intinya. Mengapa transformational change ini sangat diperlukan? Masalah yang telah disebutkan barusan seperti pelayanan, ketersediaan stok, dan juga kebersihan saling berkaitan dan berakar pada inti operasional dan juga budaya pada outlet. Transformational change diperlukan untuk membongkar dan membangun ulang fondasi yang rusak itu. Perubahan ini sangat diperlukan karena adanya skala perubahan yang radikal atau besar, mengubah inti operasional, melibatkan banyak tingkatan, dan juga memerlukan paradigma yang baru. Baik, ini rekomendasi intervensi dari transformational change yang juga masuk ke dalam intervensi dari strategic change. Jadi yang pertama itu ada pelayanan, di sini ada brand ambassador program dan juga revitalisasi rekrutmen dan pelatihan yang berkarakter. Kedua ada untuk masalah ketersediaan stok, kami merekomendasikan intervensi sistem digital stok dan juga menu real time. Kemudian ada ship ownership model. Dan yang terakhir untuk masalah kebersihan outlet, kami merekomendasikan intervensi 5S outlet program yaitu Seiri, Seiton, Seiswa, Seketsu, dan juga Shitsuke. Yang terakhir ada roadmap transformasi selama 90 hari. Materi selanjutnya akan dijelaskan pada Rizky Nakausarani. Silakan. Baiklah, lanjut kepada materi selanjutnya yaitu continuous change, di mana continuous change sendiri merupakan strategi yang menjadikan transformasi sebagai aktivitas rutin dan berkelanjutan dalam organisasi. Jadi intinya adalah membangun budaya adaptasi dan pembelajaran untuk menjaga responsivitas dan ketahanan terhadap dinamika eksternal. Nah, intervensi continuous change ini diperlukan karena masalah kebersihan, pelayanan, dan stok itu bersifat berkelanjutan dan bukan insiden tunggal. Di mana dalam kebersihan itu harus menjadi kebiasaan budaya melalui pengawasan dan pelatihan rutin. Kemudian dalam pelayanan itu membutuhkan pelatihan dan umpan balik berkelanjutan untuk internalisasi budaya keramahan. Kemudian dalam stok itu perlu penyempurnaan sistem yang tiada henti dan adaptasi terhadap pasar untuk menjaga responsivitas dan mencegah kekurangan stok. Next slide. Baiklah, masuk kepada rekomendasi intervensi. Di sini kami menyarankan untuk outlet ST Indonesia Cabang Indralaya untuk melakukan intervensi sebagai berikut. Untuk masalah kebersihan, di sini kami menyarankan untuk melakukan digitalisasi laporan dengan melakukan laporan harian via aplikasi seluler, kemudian melakukan insentif dengan memberi penghargaan bulanan, dan melakukan inspeksi dengan melakukan pemeriksaan kepatuhan mendadak tak terjadwal. Kemudian untuk masalah pelayanan, di sini kami menyarankan untuk melakukan pelanggan misterius dengan penilaian kualitas layanan rutin oleh penilai rahasia, kemudian simulasi peran dan melakukan role play interaksi ramah 10 menit saat briefing, kemudian melakukan umpan balik melalui kode QR untuk feedback pelanggan secara. Kemudian masalah sarankan untuk melakukan aplikasi stok digital menggunakan spreadsheet dengan secara kemudian dengan menggunakan peringatan stok aman dengan mengatur notifikasi otomatis stok minimum. Kemudian melakukan rapat stok mingguan dengan penjauhan stok singkat. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hanifah Sikamda. Selanjutnya adalah implementasi intervensi transformational change. Implementasi yang pertama yaitu implementasi intervensi untuk pelayanan, yaitu program workshop mindset immersive. Dimaksudkan untuk menjadi pengalaman transformasional yang tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga membangun hubungan emosional antara karyawan dan pelanggan. Yang kedua itu role model dari outlet sukses. Outlet Indralaya akan diajak berkunjung ke outlet yang terdekat, yang terkenal dengan pelayanan yang luar biasa. Yang ketiga itu reward dan recognition berbasis nilai. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong perilaku selanjutnya yaitu implementasi intervensi untuk ketersediaan stok. Yang pertama itu menu digital hidup. Menu digital ini harus terkoneksi stok real time, otomatis update, dan sembunyikan item yang habis. Yang kedua checklist dan handover digital antar ship. Template digital di WhatsApp atau Trello untuk komunikasi akurat antar ship. Yang ketiga penunjukan pemimpin ship dengan wewenang. Shift leader yang terlatih berwenang untuk mengambil keputusan operasional tanpa menunggu dari manajer. Yang keempat harian handle 5 menit.
briefing singkat sebelum dan setelah shift. Yang kelima, KPI berbasis tim per shift. KPI tim kebersihan kepuasan pelanggan, akurasi menu dengan bonus yang kolektif. Selanjutnya itu implementasi intervensi kebersihan. Yang pertama, pelatihan dan program 5S. Melakukan workshop partisipasif untuk penerapan 5S. Yang kedua, jadwal dan checklist kebersihan visual. Papan jadwal visual dengan ikon dan foto referensi untuk memudahkan pemahaman. Yang ketiga, audit kebersihan partisipasif mingguan. Audit ini harus dilakukan secara rutin oleh tim outlet dengan hasil yang diumumkan dan diberi penghargaan. Next slide. Implementasi intervensi continuous change. Yang pertama, untuk implementasi intervensi pelayanan, yaitu program Mystery Customer. Penilaian rahasia ini harus dilakukan oleh pelanggan misteri untuk evaluasi kualitas layanan. Yang kedua, simulasi peran dalam briefing. Praktik interaksi pelanggan di briefing harian untuk latihan komunikasi dan empati. Yang ketiga, pengumpulan umpan balik via kode QR, yaitu di meja kasir untuk akses cepat formulir umpan balik online antara karyawan dan juga pelanggan. Selanjutnya itu implementasi intervensi ketersediaan stok. Yang pertama, aplikasi stok digital, yaitu menggunakan Google Sheet atau aplikasi inventory untuk update stok real time. Yang kedua, sistem peringatan batas stok aman. Nah, sistem ini harus memberikan notifikasi otomatis saat stok mendekati minimum. Yang ketiga, rapat tinjauan stok mingguan. Rapat rutin evaluasi ini harus dilakukan untuk stok dan rencana pemesanan. Next slide. Yaitu implementasi intervensi untuk kebersihan. Yang pertama, digitalisasi laporan kebersihan harian. Laporan digital ini harus disertai dengan foto via WhatsApp atau Google Form. Yang kedua itu program intensif outlet terbersih bulan ini, yaitu penghargaan bulanan berdasarkan laporan harian, inspeksi dan umpan balik pelanggan. Yang ketiga, pemeriksaan kepatuhan tak terjadwal. Nah, inspeksi ini harus mendadak oleh supervisor untuk jaga konsistensi standar kebersihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Abdul Basit. Selanjutnya itu ada evaluasi intervensi transformational change. Rating dari pelanggan dan umpan balik. Rating layanannya meningkat dari 3,2/5 menjadi 4,2/5 pada aspek keramahan dan interaksi personal. Umpan balik karyawan, 88% karyawan merasa lebih memahami dan bangga terhadap nilai merek setelah mengikuti mindset immersive workshop. Keluhan pelanggan, menurun keluhan terkait sikap staf sebesar 55%. Kinerja operasional, ketersediaan stok, pengguna menu digital real time mengurangi insiden stok tidak sesuai sebesar 90%. Lanjut, ada kebersihan. Penerapan program 5S meningkatkan skor kebersihan dari 70% menjadi 88% dalam 3 bulan. Komunikasi antar shift, checklist digital menurunkan kesalahan komunikasi sebesar 85%. Lanjut, ada perkembangan karyawan, kesesuaian nilai 90% karyawan baru lolos asesmen psikologis dan menunjukkan keselarasan dengan nilai merek. Keterampilan layanan, pelatihan berbasis simulasi meningkatkan kepercayaan diri staf sebesar 80%. Dan lalu ada kepemimpinan shift. 75% masalah operasional dapat diselesaikan oleh shift leader tanpa eskalasi ke manajer. Lalu ada dampaknya ya, itu untuk budaya terbentuknya rasa kepemilikan, ownership, dan kebanggaan terhadap merek. Ada operasional, sistem lebih terstruktur, digital, dan akuntabel. Kinerja bisnis, reputasi outlet meningkat signifikan, loyalitas pelanggan naik 30%. Evaluasi intervensi continuous change, rating pelanggan dan umpan balik. Mystery customer, skor keramahan naik dari 3,5/5 menjadi 4,3/5. Umpan balik QR code partisipasi pelanggan meningkat 70% dengan 90% keluhan ditindaklanjuti dalam 24 jam. Kepuasan pelanggan, penurunan keluhan berulang sebesar 40%. Nah, kinerja operasional, stok digital, sistem peringatan otomatis mengurangi stok out sebesar 85%. Lalu ada kebersihan berkelanjutan, audit partisipatif dan laporan digital meningkat konsistensi kebersihan harian. Koordinasi pemasok, waktu respon pemasok darurat turun dari 48 jam menjadi 12 jam. Lalu ada perkembangan karyawan, coaching peer-to-peer. Kinerja staf yang dibimbing meningkat 45%. Briefing harian, 95% briefing telah mengintegrasikan simulasi role play dan edukasi kebersihan. Program insentif kebersihan, outlet dengan predikat terbersih meningkat skor kebersihannya 25%. Nah, lanjut, di sini ada dampak intervensi continuous change. Yang pertama itu ada konsistensi layanan, perbaikan berkelanjutan berdasarkan data dan umpan balik. Dan yang kedua ada adaptabilitas, yang mana outlet mampu merespon perubahan permintaan dengan cepat. Dan terakhir budaya belajar, staf terbiasa dengan umpan balik, coaching dan perbaikan terus-menerus. Baiklah, sampailah kita pada kesimpulan dari analisis intervensi
continuous change, dan juga transformational change pada outlet ST Indonesia Cabang Indralaya, di mana berdasarkan presentasi mengenai pengembangan organisasi ST Indonesia Cabang Indralaya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan gabungan antara transformational change, yaitu perubahan radikal dan menyeluruh, juga continuous change, perubahan berkelanjutan berhasil mengatasi 3 masalah utama, yaitu pelayanan, ketersediaan stok, dan juga kebersihan outlet. Implementasi intervensi seperti pelatihan berbasis simulasi, sistem stok digital real-time, program 5S, serta mekanisme umpan balik dan insentif telah meningkatkan kinerja operasional, membangun budaya kepemilikan dan pembelajaran, serta memperkuat reputasi merek dan juga loyalitas pelanggan. Meskipun tetap menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi terhadap digitalisasi dan juga kelelahan staf yang harus diatasi dengan pendampingan, rotasi evaluasi, dan juga sistem backup yang memadai. Baiklah, sampai sini presentasi kami mengenai pengembangan organisasi pada outlet ST Indonesia Cabang Indralaya. Semoga analisis yang kami berikan bisa menjadi referensi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, pengaturan stok, dan juga kebersihan pada outlet. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.